Teka-teki sebuah kasus penghilangan nyawa yang belum terungkap selama 37 tahun. Tiba-tiba aja terungkap hanya dengan sebuah puntung rokok. Hah? Hai guys, jumpa lagi dengan gua, Agung Chan. Nah, jadi di video kali ini guys, gue tuh mau mengajak kalian untuk ngebahas sebuah kasus yang paling misterius menurut gua. Karena kasus ini tuh penuh dengan teka-teki dan juga baru terungkap selama 37 tahun lamanya. Dan kasus ini tuh terungkap hanya dengan sebuah puntung rokok katanya. Nah, kalian pasti penasaran bagaimana kronologi lengkap dari kasus kali ini. Tapi sebelum itu, boleh dong tinggalkan like dan subscribe channel gua terlebih dahulu biar gua tuh makin semangat nih dan terus ngasih konten-konten menarik dan fresh lainnya kepada kalian semua nih guys. Nah, jadi tanpa berlama-lama biar kalian tuh nggak makin penasaran dengan kasus yang akan kita bahas kali ini. Let's jump into it. Well, kasus ini terjadi di sebuah daerah yang bernama Glasgow Barat, lebih tepatnya di negara Skotlandia, yang terjadi pada tahun 1984 pada 26 Septembernya nih guys. Nah, kasus ini tuh menimpa seorang perempuan yang menjadi korban dari kasus kali ini, dan perempuan ini tuh bernama Mary McLaughlin. Dan dikonfirmasi kalau Mary ini tuh berumur sekitar 58 tahun sebelum ia tewas. Nah, lalu bagaimana kasus penghilangan nyawa ini tuh bisa memakan waktu selama 37 tahun lamanya? Apa sebenarnya yang menjadikan penyebab dari waktu yang begitu lama tersebut? Nah, jadi guys, Mary ini tuh adalah seorang perempuan yang berumur 58 tahun. Dan dari yang gua baca, dia mempunyai sebanyak 11 orang anak. Nah, jadi awalnya, Mary ini tuh sebelum dia kehilangan nyawanya, di malam terakhir ia masih bernyawa lebih tepatnya, dia itu pergi ke sebuah pub bersama teman-temannya untuk katanya bermain domino dan juga minum-minum di sana. Nah, dari sana Mary yang asik bercengkrama dengan teman-temannya, dia bermain dan juga minum-minum sama temannya. Tiba-tiba aja dia pengen pulang dan mutusin untuk pulang sendirian tanpa teman-temannya tadi. Dan dari yang gue baca juga, jarak rumah kontrakan dari Mary ini dengan tempat pub tadi itu tuh nggak lumayan jauh. Itu tuh cuma sekitar 2-3 kilometeran doang nih guys. Nah, lalu singkatnya, Mary pun pulang dengan sendirian, dia jalan kaki karena deket tadi kan. Nah, tapi di pertengahan jalan, Mary ini tuh tiba-tiba berhenti. Katanya ia melihat sebuah toko keripik katanya. Jadi dia pengen ya nyemil-nyemil lah nanti pas nyampe di kontrakannya. Mungkin dia mikir gitu ya kan. Nah, pas Mary ini masuk ke dalam untuk beli sebuah keripik untuk dibawa pulang, dia bertemu seorang customer lain juga yang lagi berbelanja dan dikonfirmasi kalau dia tuh adalah seorang supir taksi. Dan dia berkata kepada Mary bahwa ada seorang pria misterius yang gak memakai alas kaki dan dia ngejinjing sepatunya. Dia tuh kelihatan pucat dan kelihatan lagi ngikutin Mary ini secara diam-diam dari belakang katanya. Tapi Mary di sana sedikit agak ragu dengan hal yang disampaikan oleh supir taksi tersebut karena kata Mary ini tuh dia nggak ngerasa ada yang aneh tuh katanya ya kan. Dan dia nggak ngerasa kalau pria ini tuh nggak ngikutin dia, nggak bakal ngikutin dia ke rumah, kata si Mary. Nah, lalu setelah itu, Mary pun keluar dari toko keripik tersebut dan melanjutkan perjalanannya menuju rumah nih guys. Yang kemudian, pada saat nyampe rumah, Mary itu tuh bener-bener katanya ngerasa nggak ada yang ngikutin dia dari belakang. Dan dia masuk ke dalam rumah kontrakannya dan duduk nonton TV. Nah, di sanalah, di momen itu, tiba-tiba aja Mary ini tercekik dari belakang. Dan dikonfirmasi, yang mencekik Mary dari belakang adalah pria yang mengikutinya sebelumnya yang dikatakan sama si supir taksi tadi. Nah, dari yang gue baca, Mary ini tuh dicekik menggunakan sebuah kain yang dibentuk sebuah simpul yang kemudian dililitkan ke batang lehernya si Mary ini. Dan itu tuh menyebabkan Mary langsung kehilangan nyawa di tempat nih guys. Dan kejadian itu dikonfirmasi terjadi pada malam 26 September sekitar pukul 11 malam. Nah, lalu apakah ini tuh aksi penghilangan nyawa yang udah terencana atau ada seseorang yang mempunyai dendam terhadap Mary ini guys?
Nah, oke, kita bakal bahas lebih lengkap. Nah, kemudian guys, setelah Mary tadi tuh yang dicekik dari belakang dan kehilangan nyawanya oleh pria yang misterius tadi, Mary ini tuh nggak sempet sama sekali untuk meminta pertolongan terhadap anak-anaknya. Karena dari yang gua baca, Mary ini tuh nggak ada telepon rumah di kontrakannya, dan waktu itu tuh mungkin di tahun itu ya, di tahun 1984 itu telepon genggam itu atau smartphone masih susah peredarannya. Jadi Mary ini tuh dari yang gua baca jarang untuk berkomunikasi dengan anak-anaknya. Nah, lalu kemudian seorang anak dari Mary ini bernama Martin. Dia itu sering mengunjungi orang tuanya ini sebanyak minimal 1 kali dalam seminggu. Nah, lalu pada saat Martin mengunjunginya pada tanggal 2 Oktobernya, itu tuh berjarak sekitar 5 harian ya kan, setelah Mary ini kehilangan nyawanya pada tanggal 26 September di malam tersebut. Nah, pada saat Martin mengunjungi orang tuanya itu, Martin mencium sebuah bau yang aneh ketika dia masuk ke dalam kontrakan tersebut. Dan Martin bilang, kok bau ini tuh busuk banget ya, semacam bau bangke. Nah, kemudian Martin pun manggil-manggil ibunya, Mary, Ibu Mary, kamu di mana? Dan dia nyari-nyari, kemudian akhirnya dia masuk ke dalam kamar ibunya untuk memastikan kondisi dari orang tuanya tersebut. Tapi, naasnya, Martin yang nggak tahu sama sekali kejadian apa yang menimpa orang tuanya ini, tiba-tiba melihat orang tuanya udah terbujur kaku aja nih. Terbujur kaku nggak bernyawa dan udah membusuk di hari itu juga. Nah, dari sana Martin yang kaget dan bener-bener shock banget dengan kejadian yang menimpa orang tuanya tersebut, langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian untuk menangani dan mengolah kasus tersebut. Nah, kemudian kasus ini pun dilanjutkan dengan diinvestigasi oleh pihak kepolisian dari kota Glasgow. Nah, dari sana guys, pihak kepolisian ini tuh melakukan olah TKP dan menemukan beberapa alat bukti temuan yang nanti akan digunakan sebagai alat yang akan dicek secara forensik untuk menemukan sidik jari dari pelaku. Dan beberapa barang yang ditemukan itu ada berupa kuku dari si Mary ini, gigi palsunya, dan bahkan ada juga puntung rokok yang ditemukan di sana nih guys. Dan dikonfirmasi dari pihak kepolisian bilang bahwa Mary itu kehilangan nyawa dalam keadaan yang masih memakai baju gaunnya yang berwarna hijau yang ia pakai di malam hari ketika ia pergi ke pub bersama teman-temannya tadi nih guys. Nah, tapi dari sana pihak kepolisian itu tuh masih mengambil beberapa alat temuan yang dipakai untuk menjadi alat bukti. Itu tuh masih alat-alat seperti kukunya tadi, gigi palsunya Mary tadi, dan juga puntung rokok tadi yang kemudian dibawa dan diserahkan ke tim forensik untuk dicek di dalam laboratorium mereka. Nah, jadi kenapa sebelumnya gue bilang kasus ini tuh penuh dengan teka-teki yang membuat ini tuh sulit untuk dipecahkan, dan baru terpecahkan itu selama 37 tahun. Nah, jadi guys, pada tahun 1980-an tersebut, teknologi forensik pada tahun itu tuh masih belum mumpuni untuk mengecek DNA itu tuh secara benar-benar detail untuk menemukan secara cepat dan untuk menemukan secara tepat siapa pelaku dari penghilangan nyawa si Mary ini. Nah, dari sana pihak yang menginvestigasi pun merasa kayak benar-benar menghadapi sebuah kesulitan dan bahkan menghadapi kebuntuan. Karena dari beberapa bukti dan temuan yang mereka investigasi tadi dan dibawa ke lab tadi, mereka sama sekali nggak mendapatkan hasil. Yang kemudian kasusnya itu berakibat ditutup pada tahun selanjutnya di tahun 1985 nih guys. Nah, karena kasus ini udah ditutup, kasus ini pun akhirnya memasuki tahap yang dinamakan cold case. Jadi kasus ini dibekukan karena nggak ada kejelasan dari pelaku misterius yang melakukan aksi tadi nih guys. Nah, kayak kita maju lebih jauh nih guys, pada tahun 2008 nih. Jadi pada tahun 2008 ini, 4 investigasi itu tuh udah dilakukan secara menyeluruh dan juga secara terpisah. Tapi dari keempat investigasi itu tuh nggak ada sama sekali membuahkan hasil nih guys. Yang kemudian itu tuh dilanjutkan kembali di tahun 2019-nya. Yang dimana kasus ini tuh ditutup lagi pada tahun 2008 dan baru dibuka lagi di tahun 2019 nih guys. Jadi kasus ini tuh sudah seperti kasus yang buka tutup nih guys. Jadi maka dari itu mungkin karena alasan teknologi juga, kasus ini tuh benar-benar sulit untuk diungkap yang harus memakan waktu bertahun-tahun dan menunggu teknologi itu tuh berkembang agar kasus ini bisa diungkap secara mendetail. Nah, lalu kemudian di tahun 2019 tersebut, ada sebuah temuan baru lagi nih guys, mengenai puntung rokok yang ditemukan sebelumnya. Jadi setelah dikonfirmasi, setelah digali lebih dalam lagi oleh pihak investigasi sebelumnya, ternyata puntung rokok yang ditemukan di asbak rokok
di tempat Mary ini mengontrak. Ternyata puntung rokok itu tuh setelah ditelusuri, mereknya itu bukanlah sebuah merek rokok yang biasa dibeli atau dikonsumsi sama si Mary ini, guys. Jadi untuk informasi, Mary ini tuh adalah juga seorang perokok berat, kata dari sebuah media pemberitaan yang gua baca nih. Jadi karena merek rokok yang nggak sama tadi, alhasil puntung rokok yang ditemukan tadi itu tuh bener-bener dijaga keasliannya dengan ketat oleh pihak tim forensik. Nah, jadi di tahun 2019 itu juga, tim forensik itu tuh juga melanjutkan pengecekan mereka terhadap puntung rokok tersebut, yang dimana di tahun itu tuh teknologi forensik udah mulai better lah, guys. Nggak seperti sebelumnya di tahun-tahun 1980-an dan beberapa tahun setelah itu yang masih menggunakan teknologi forensik yang lumayan kuno lah menurut gua. Nah, jadi karena teknologi yang udah makin maju, yang makin mumpuni untuk mengecek DNA yang ada di dalam puntung rokok tersebut, setelah dicek nih guys, kalian tahu apa? Keluarlah sebuah nama setelah dicek DNA dari puntung rokok tersebut. Dan nama yang keluar adalah Graham McGill. Kalian semua pasti bertanya-tanya, siapa ini Graham McGill ini? Apakah dia orang yang telah melakukan aksi penghilangan nyawa terhadap Mary? Coba kita pastikan dulu. Nah, jadi setelah itu guys, setelah keluar nama seorang Graham, tim investigasi pun melanjutkan untuk mendalami siapa subjek yang namanya tersebut di dalam hasil tes DNA tadi. Jadi Graham ini guys adalah seorang narapidana yang kerjaannya itu suka banget keluar masuk penjara sejak tahun 1980-an nih guys. Dan dia itu dikabarkan sering keluar masuk penjara karena aksi-aksi pelecehan seksualnya yang sering ia lakukan terhadap wanita-wanita di tempat tinggalnya. Dan dari yang gue baca, Graham ini tuh dipenjara di sebuah penjara yang bernama Penjara Edinburgh, yang terletak juga di kota Edinburgh nih guys. Lalu kemudian, pihak tim investigasi pun melanjutkan untuk menginterogasi dong si Graham ini. Tapi singkatnya, dari interogasi tersebut hanya membuahkan hasil yang masih meraba-raba. Karena setelah ditanya mengenai namanya yang keluar ketika dicek DNA dari puntung rokok tersebut, otomatis dugaan pelaku jatuh ke Graham ini ya kan. Tapi ketika pihak investigasi bertanya kepada si Graham ini, malahan si Graham ini tuh menjawab dengan pembelaan dia sendiri nih guys. Dia berkata, lah, gimana gua yang bisa ngebunuh dia ketika gua berada di dalam penjara loh? Kata si Graham ini guys. Jadi dari sana, pihak investigasi pun makin bingung dong ya kan. Jadi setelah itu tuh, tim investigasi pun lanjut mencari laporan tentang apakah ketika di malam Mary kehilangan nyawa tersebut, apakah si Graham ini tuh bener-bener lagi berada di dalam penjara. Dan bener aja guys, ketika dicek laporan dari penjara Edinburgh, ditemukan bahwa laporan itu tuh belum sepenuhnya tepat. Karena emang bener di dalam laporan tersebut tercantum dia itu berada di dalam penjara pada saat malam kejadian. Tapi guys, ada sesuatu yang janggal dari sana. Kenapa? Karena setelah beberapa tahun Mary ini kehilangan nyawanya, setelah ia wafat ya kan, penjara Edinburgh ini ternyata mengalami sebuah renovasi. Dengan kata lain, penjara ini tuh dibangun kembali dengan bentuk yang lebih bagus. Dan itu tuh membuat beberapa arsip-arsip dokumen yang berada di sana itu ikut hilang juga nih guys. Dan termasuk arsip catatan tentang si Graham ini. Jadi karena itulah kenapa tim investigasi itu tuh masih belum yakin dengan laporan yang ada sekarang tentang si Graham ini. Nah, jadi kemudian seorang sersan yang bernama Sersan Kenny dikonfirmasi dia juga menjabat di dalam penjara tersebut, ingin ikut andil dalam menangani kasus tersebut nih guys. Nah, jadi kemudian Sersan Kenny pun melakukan petualangannya dalam mencari dokumen-dokumen yang sekiranya terkait dengan si Graham ini. Yang kemudian singkatnya titik terang ditemukan oleh Sersan Kenny ini nih guys. Nah, jadi ketika Sersan Kenny ini tuh mencari-cari tempat di mana ia bisa menemukan dokumen-dokumen atau arsip-arsip tentang narapidana yang ada di kota Edinburgh, dia menemukan sebuah tempat yang terletak di jantung kota Edinburgh yang menyimpan banyak aset tentang catatan-catatan narapidana yang berada di dalam penjara Edinburgh, termasuk juga catatan si Graham ini guys. Nah, kemudian dari sana Sersan Kenny itu langsung ngecek dong dokumen tersebut, dan singkatnya di dalam dokumen itu tuh Sersan Kenny malah menemukan sebuah catatan yang akan mengungkap kasus ini nih guys. Nah, kira-kira apa ya guys catatannya? Oke, dengerin baik-baik guys.
Jadi dari catatan yang dibaca oleh Sersan Kenny ini, terlihat ada sebuah catatan yang bilang bahwa di dalam penjara Edinburgh itu tuh dulunya ada sebuah program yang disebut dengan program pra-kebebasan. Jadi sebelum mereka dibebaskan itu, mereka akan dites beberapa hari untuk bebas berkeliaran di luar penjara tersebut selama 2-5 hari nih guys. Yang bisa dikatakan itu seperti mengambil cuti di akhir pekan. Dan bener aja, di dalam catatannya Graham itu tuh juga ditemukan bahwa dia sempat mengambil cuti di akhir pekannya selama 2 hari dan juga ditambah dengan 3 hari cuti pra pembebasan bersyaratnya nih guys. Jadi dia akan harus kembali ke dalam penjara tersebut pada tanggal 27 September 1984 itu. Dengan kata lain, ini tuh membuktikan bahwa si Graham ini tuh berada di luar penjara Edinburgh pada tanggal 26 September 1984 tersebut. Yang artinya adalah ketika Mary ini kehilangan nyawanya, Graham juga lagi berada di luar penjara Edinburgh. Dan ini adalah bukti yang akan memberatkan hukuman dari si Graham ini guys. Nah tapi dari sana guys, pihak investigasi itu tuh masih belum puas dengan penemuan-penemuan mereka dan mereka benar-benar ingin memberatkan kasus ini dengan benar-benar mencari alat bukti lainnya untuk memberatkan hukuman yang harus diterima oleh si Graham ini. Jadi ketika mereka kembali lagi mengecek TKP tempat Mary ini kehilangan nyawanya, mereka menemukan sebuah kain yang berbentuk simpul yang sebelumnya dipakai sama si pria misterius tadi menghilangkan nyawa si Mary. Kain itu tuh tergantung di sebuah gerai jendela guys. Jadi pada saat dicek awalnya di tahun 1980-an itu tuh bener-bener nggak kedeteksi sama sekali sidik jari di luar dari kain tersebut. Tapi setelah dibawa lagi sama tim investigasi ini dan diserahkan kepada tim forensik, ketika dicek di lab itu tuh menggunakan lampu neon, itu tuh bener-bener nggak ada sama sekali sidik jarinya nih guys di luarnya. Tapi setelah dibuka nih guys, kalian tahu apa? Ada banyak banget sidik jari di dalamnya loh guys. Dan itu tuh benar-benar mengarah semuanya sidik jari tersebut ya. Benar-benar mengarah ke si Graham ini. Nah ini udah fix banget. Pria misterius yang sebelumnya mendatangi kediaman Mary dan menghilangkan nyawanya dengan cara mencekiknya, itu adalah Graham McGill ini guys. Nah, jadi pada akhirnya kasus ini tuh benar-benar terungkap secara menyeluruh yang dimulai dari puntung rokok tadi yang sebagai pembuka dari alat bukti untuk mengungkap kasus ini dan lalu juga catatan-catatan dari narapidana tadi dan juga kain yang berbentuk simpul tadi. Jadi kemudian pada tahun 2021, akhirnya Graham ini tuh menjalani sidangnya sebanyak 4 kali nih guys, yang kemudian ia dijatuhkan hukuman minimal selama 14 tahun penjara. Nah, lalu dari kasus tersebut, apa motif sebenarnya yang dilakukan oleh si Graham ini? Jadi ketika di dalam persidangannya Graham ini, jaksa yang berada dan bertugas di ruang tersebut berkata, melihat dari aksi yang dilakukan oleh Graham ini dengan cara mencekik korbannya, dugaan terkuat itu adalah tentang aksi pemerkosaan yang gagal ditutupi oleh si Graham ini guys. Jadi karena itulah dia mencekik si Mary ini untuk menghilangkan jejak-jejaknya melakukan aksi pemerkosaan tersebut. Nah tapi sebelum itu guys, ada sebuah fakta yang terungkap ketika kita membahas tentang puntung rokok tadi nih guys. Nah jadi kalau kalian perhatiin guys, puntung rokok tadi itu kan ditemuin di dalam kontrakannya si Mary ini ya kan. Yang kemudian pada saat diidentifikasi, puntung rokok itu tuh sama sekali bukanlah rokok yang sering dibeli atau dikonsumsi sama si Mary ini. Nah berarti setelah dia menghilangkan nyawa Mary dengan mencekiknya, dia sempat nyantui sambil ngudut di rumahnya si Mary ini guys. Waduh, gila nih orang. Habis ngilangin nyawa seseorang, masih sempet-sempetnya ngudut sebatang dulu ya kan. Apa nggak ada sama sekali perasaan ini orang ya kan? Nah, lalu apa kesimpulannya? Jadi, kasus yang penuh dengan teka-teki misterius ini, dan kenapa ini tuh belum terpecahkan selama 37 tahun, adalah karena sebuah faktor teknologi tadi guys. Karena faktor teknologi forensik yang belum memadai dari tahun 1980-an hingga beberapa tahun setelahnya itu membuat
kasus ini tuh menjadi buntu. Dan ditambah juga dengan si Graham ini yang lumayan rada-rada jenius juga. Karena dia bisa menutupi jejak sidik jarinya seperti di kain tadi. Yang dicek di luarnya itu tuh nggak kelihatan ada jejak sidik jari. Malahan di dalam lipatan dari kain tersebut nih guys. Berarti kan dia cerdik juga nih untuk menyembunyikan aksi yang dilakukannya. Jadi mungkin itulah penyebab kenapa kasus ini tuh menjadi misterius dan lama banget terungkapnya. Nah, kalau menurut kalian gimana guys? Apakah ini merupakan bentuk kelalaian dari pihak tim investigasi? Apa memang karena faktor teknologi? Sampaikan pendapat kalian di kolom komentar di bawah guys. So, segitu dulu aja dari gue tentang kasus kita kali ini guys. Kalau kalian suka dengan konten gue kali ini, silahkan like dan subscribe channel gue. Biar gue tuh makin semangat terus ngasih konten-konten menarik dan fresh lainnya kepada kalian semua tentunya nih guys. Dan jangan lupa juga sampaikan pendapat kalian tentang kasus yang kita bahas kali ini di kolom komentar. So stay waras dan stay kritis. Gua Agung, gua pamit, and cheerio!